Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 8 Juli 2025. Berita pertama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, belak-belakan Presiden Prabowo Subianto perintahkan Wapres Gibran pindah kerja ke Papua. Komisi 4 Dewan Perwakilan Daerah DPD menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPD Jakarta hari ini. Dalam rapat, anggota DPD dari Banten, Habib Ali Alwi, menyoroti kebijakan Sri Mulyani terkait utang. Adapun agenda rapat hari ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2026. Habib Ali Alwi secara tegas menyinggung sikap Sri Mulyani yang telah menjadi Menteri Keuangan paling lama. Menurutnya, kinerja Sri Mulyani terkait penerimaan negara bisa ditingkatkan agar Indonesia terlepas dari utang. Bu Menteri ini termasuk Menteri Keuangan yang paling lama. Selama kita di Dewan ini selalu ketemu Bu Menteri lagi, dan Bu Menteri lagi. Udah berapa periode ketemu Bu Menteri terus. Ada satu kebanggaan saya dengan Bu Menteri, seandainya di dalam pembuatan atau perencanaan APBN itu tidak pernah lagi kita mendengar istilah defisit, Bu. Yang kita dengar adalah surplus, dan surplus. Itu baru saya bangga banget gitu. Jadi saya kapan nunggu ketika Bu Menteri masih tetap menjabat menteri ini terjadi surplus yang luar biasa dalam APBN kita. Baru dengar kemarin laporan bulan April aja. Bulan April ada surplus sekian gitu. Tahu-tahu bulan Mei udah berubah jadi defisit. Ya, defisitnya malah lebih tinggi lagi. Jadi saya hanya ingin mendapatkan kebanggaan saja. Yang kebanggaan yang pertama itu saya kepengen APBN kita setiap waktu, setiap saat itu dari tahun ke tahun itu surplus dan bahkan kita bisa punya saldo yang banyak sehingga tidak perlu lagi kita utang lagi itu. Malu kayaknya. Hidup yang paling sial itu adalah hidup yang penuh dengan utang, apalagi sebagai sebuah negara. Itu yang pertama. Anggota Komisi 5 dari fraksi PDI Perjuangan Adian Apitupulu menyoroti sikap Kementerian Perhubungan dalam beberapa kasus. Hal itu disampaikan dalam rapat Komisi 5 DPR dengan Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandi pada Selasa kemarin. Adian secara tegas menyayangkan sikap Menteri Perhubungan yang seakan tidak peduli dengan masalah ojek online. Menurutnya, Menteri Dudi baru hadir dalam rapat DPR ketika membahas anggaran. Padahal banyak permasalahan terkait transportasi Indonesia yang perlu dibahas mendalam. Saya mau nanya apa sikap kementerian terhadap korban 6 orang yang meninggal di Papua kok sama sekali tidak direspon. Apa ya, maaf ya Pak Wamen ya, menjijikkan menurut saya. Bisa nggak peduli. Mungkin 6 orang itu mungkin cuma membayar sekian persen gaji Bapak dari pajak mereka. Tapi bagaimanapun juga mereka bayar pajak loh buat gaji kalian. Kok bisa nggak segitu pedulinya Pak pimpinan? Nah yang kedua agak menyimpang sedikit. Saya mau nagih nih mumpung ada Pak Menterinya. Pak Menteri ini kalau bicara ojol nggak datang, bicara anggaran datang. Kapan kita agendakan diskusi bersama terkait dengan tarif? Kenapa? Karena kemarin dari Kementerian Perhubungan disampaikan bahwa tarif hemat itu tidak melanggar hukum. Bagi saya itu kelewatan. Kenapa? Karena itu katanya berdasarkan perjanjian mereka. Pak Menteri baiknya baca pasal 1320 tentang sahnya syarat-syarat perjanjian bahwa Kementerian Perhubungan sendirilah yang kemudian mematok 20%. Artinya tidak ada boleh perjanjian lain yang pungutannya di atas 20%. Program-program apapun itu dengan sendirinya batal demi hukum. Nah menurut saya Pak Menteri, pernyataan-pernyataan begini jangan dikeluarkan dulu. Sebelum kita selesaikan diskusi di antara kita pimpinan. Seperti yang dijanjikan waktu rapat kerja dengan Pak Wamen ya. Ya itu berapa hari itu? Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.